Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyati, Sarjana Pendidikan dari TK Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Madiun. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suyati SPD. Saya berasal dari TK Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif dari modul 1.4, di mana presentasi saya pada pagi hari ini yaitu sebagai kelengkapan tugas saya di CGP Angkatan 10 Kabupaten Madiun. Yuk, sebelum saya mempresentasikan untuk pagi hari ini, biar suasana lebih hangat, kita akan salam guru penggerak. Ya. Salam guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke ibu-ibu, semangat? Iya. Nanti kalau saya bilang salam guru penggerak, harus tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, tas. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yeay, semangat. Dan untuk kedepannya bisa menambah pengetahuan kita tentang apa itu budaya positif dan menerapkannya di lembaga masing-masing. Juga tak lupa yang terhormat Ibu Kepala TK Sidomulyo, juga tak lupa teman-teman guru dari TK Jatirejo dan TK Sidomulyo. Marilah ibu-ibu saya perkenalkan saya untuk mempresentasikan tentang budaya positif yang saya buat untuk kegiatan pagi hari ini. Next. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya bisa menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan kekuatan kodrat anak.
Dewantoro dengan berbagai konsepnya, di mana tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya bisa menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan kekuatan kodrat anak. Jadi pendidikan itu hanya menuntun, tidak lebih dari itu. Sebagai guru, kita hanya bisa menuntun tumbuh kembang kodrat anak sesuai dengan zaman yang kita lalui pada masanya. Next. Budaya positif. Pengertian budaya sekolah. Kebiasaan-kebiasaan positif yang berkembang di lingkungan sekolah. Di dalam pendidikan tentunya ada berbagai produk-produk yang dibentuk. Salah satunya adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang berkembang di lingkungan sekolah, yang timbul dari anak di dalam kegiatan sehari-hari di sekolah kita. Next. Konsep-konsep inti budaya positif. Perubahan paradigma disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol. Keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Konsep-konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma itu bisa terjadi kapanpun dan di dalam pembelajaran setiap saat. Disiplin positif yaitu kita terapkan pada diri anak-anak kita untuk mencapai kelangsungan pembelajaran yang optimal. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yaitu untuk anak-anak belajar tumbuh kembangnya berdasarkan kodratnya. Motivasi perilaku manusia dari motivasi intrinsik timbul dari anak dan ekstrinsik dari lingkungan. Di dalam posisi kontrol dalam pembelajaran, guru juga punya posisi kontrol untuk mengelola pembelajaran. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan anak, yang dulu itu peraturan sekolah, peraturan kelas. Sekarang bahasanya agak diberi keundangan yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan semua murid yang ada di kelas dan guru dan diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari, dalam aturan sehari-hari.
Kegiatan kelas dibuat, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, ketika menjaga kebersihan untuk kegiatan kelas. Dan nanti itu kegiatan kelas bisa ditempel di tembok atau di mana anak bisa melihat untuk mentaatinya. Jadi keyakinan kelas itu tidak seperti aturan kelas yang menidakbolehkan atau mengajarkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sekarang diganti kebersihan. Berarti kalau kebersihan, anak-anak juga harus mentaati keyakinan kelas dengan menjaga kelasnya supaya tetap bersih, dengan membuang sampah di tempat sampah. Dan untuk segitiga restitusi itu untuk pengontrolan, untuk penilaian anak setelah membuat kesalahan supaya anak bisa memperbaiki kesalahannya dan membuat anak lebih baiknya. Next. Perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya ibu-ibu ya untuk profil pelajar Pancasila? Bisa dilakukan. Pelajar Pancasila berilmu dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Iya, dan bernalar kritis. Itu nanti bisa dituangkan dalam visi lembaga kita masing-masing. Dan dalam perubahan paradigma di profil pelajar Pancasila ini merupakan perubahan paradigma visi juga di lembaga kita yang sekarang ini di dalam kurikulum Merdeka. Next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. 3. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 4. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sekarang kita akan belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol, contohnya 1. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, yang poin terakhir ini, orang dewasa berhak memaksa.
sekarang tidak berlaku lagi ya Bu ya. Semua orang itu wajib tidak berhak memaksa untuk kehidupan dan pembelajaran anak-anak. Karena apa? Pembelajaran di lembaga kita itu berdasarkan kebutuhan anak. Next. Mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen Richard Covey, kesadaran akan paradigma yang ada sangat penting untuk menyadari bahwa pendekatan stimulus respon cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Ya, mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Ini teori dari Stephen Covey, yaitu kesadaran akan paradigma yang ada sangat penting untuk menyadari bahwa pendekatan stimulus respon cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Jadi di dalam pembelajaran ini faktor eksternal juga sangat mendukung untuk paradigma stimulus respon. Ya, next. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara dalam penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan, hukuman. Seorang guru memiliki tujuan untuk menciptakan disiplin diri pada anak-anak dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif. Nah, ini tema kita hari ini yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara dalam penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan, ataupun hukuman. Seorang guru memiliki tujuan untuk menciptakan disiplin diri pada anak-anak dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang, perbedaan agama, suku, ras, dan bahasa. Beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Gotong royong, mandiri, kreatif. Bernalar kritis, jujur. Disiplin. Kerjasama. Sopan santun, toleransi, kesehatan, menghargai orang lain.
Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal, nilai yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan bahasa. Jadi tidak global, tidak ada perbedaan sama sekali untuk melakukan kebajikan universal. Apa itu? Yaitu seperti tadi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, jujur, disiplin, kerjasama, sopan santun, toleransi, kesehatan, dan menghargai orang lain. Next. Kebutuhan dasar manusia, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Iya, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Tentunya kebutuhan sesuai dengan kodratnya. Untuk bertahan hidup, butuh kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Next. Konsep-konsep inti budaya positif, perubahan paradigma disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Konsep-konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma itu bisa terjadi kapanpun dan di dalam pembelajaran setiap saat. Disiplin positif yaitu kita terapkan pada diri anak-anak kita untuk mencapai kelangsungan pembelajaran yang optimal. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yaitu untuk anak-anak belajar tumbuh kembangnya berdasarkan kodratnya. Motivasi perilaku manusia dari motivasi intrinsik timbul dari anak dan ekstrinsik dari lingkungan. Di dalam posisi kontrol dalam pembelajaran, guru juga punya posisi kontrol untuk mengelola pembelajaran. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan anak, yang dulu itu peraturan sekolah, peraturan kelas. Sekarang bahasanya agak diberi kegunaan yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan semua murid yang ada di kelas dan guru dan diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari, dalam aturan sehari-hari. Keyakinan kelas dibuat misalnya tidak membuang sampah sembarangan
berarti kan menjaga kebersihan untuk keyakinan kelas. Dan nanti itu keyakinan kelas bisa digambar di tembok atau di mana anak bisa melihat untuk mentaatinya. Jadi keyakinan kelas itu tidak seperti aturan kelas yang menidakbolehkan atau mengajarkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sekarang diganti kebersihan. Berarti kalau kebersihan, anak-anak juga harus mentaati keyakinan kelas dengan menjaga kelasnya supaya tetap bersih, dengan membuang sampah di tempat sampah. Dan untuk segitiga restitusi itu untuk pengontrolan, untuk penilaian anak setelah membuat kesalahan supaya anak bisa memperbaiki kesalahannya dan membuat anak lebih baiknya. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang diinginkan, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik menghindari hukuman atau ketidaknyamanan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia, ada yang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi untuk menjadikan orang yang diinginkan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Sedangkan motivasi ekstrinsik menghindari hukuman, ketidaknyamanan, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita akan membedahnya satu-satu. Hukuman itu sifatnya mendadak, tiba-tiba, tanpa direncanakan oleh guru. Jadi tidak ada perencanaan untuk menghasilkan hukuman. Biasanya hukuman itu juga bersifat up to date pada saat itu dilakukan. Jadi nggak mungkin kan Bu, untuk Bu Guru merencanakan hukuman untuk anakku, untuk anak-anak, nah kan tidak mungkin. Jadi hukuman itu bersifat mendadak, tiba-tiba, dan murid tidak dilibatkan untuk membuat hukuman itu. Jadi posisi kontrol guru itu kalau sebagai penghukum itu tidak ada imbal balik atau tanggung jawab dari murid, langsung Bu Guru saja yang membuat. Nah, hukuman bisa berupa fisik dan psikis. Untuk tahap ini kita sebagai guru sebaiknya juga menjauhi dari teori seperti ini. Biasanya kalau di dalam diri kita, di lembaga kita, kita lebih menekankan di teori manajerial untuk melakukan restitusi.
Ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati antara guru dan anak. Jadi murid dan guru itu membuat keyakinan kelas untuk konsekuensi dilakukan. Supaya apa? Supaya murid dibuat nyaman. Kalau menepati itu, murid dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor, selalu mengawasi anak untuk melakukan dalam kegiatan konsekuensi ini. Sedangkan restitusi, proses menciptakan murid untuk menyelesaikan masalahnya, ini dibuat antara guru dan anak dengan melakukan proses kolaborasi antara guru dan anak untuk menyelesaikan masalah anak, sehingga anak tidak merasa mendapat hukuman atau mendapat konsekuensi dari guru, tapi merasa dibantu untuk memecahkan masalahnya, sehingga anak bisa mempunyai kepercayaan diri untuk membuat diri anak lebih baik dan memperbaiki dari masalah yang sudah dilakukan. Next. 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru mempunyai 5 posisi kontrol guru. Tadi yang saya sudah katakan, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai manajerial. Kalau sebagai penghukum, untuk saat ini, untuk zaman ini sudah tidak bisa dikatakan ya Bu ya, tidak bisa anak dipukul pakai harus kayak zaman kita dulu. Zaman kita dulu kalau kita membuat kesalahan kan sama Pak Guru, ya mana jarimu, tak pukul sampai jari. Tapi untuk di lembaga kita itu lebih baik tidak dilakukan sebagai kontrol guru. Penghukum tidak akan merubah sikap siswa, tapi akan membuat siswa semakin terpuruk atas kesalahannya. Sebagai pembuat merasa bersalah, di dalam posisi kontrol guru ini, guru meyakinkan siswa untuk tidak mengulanginya, tetapi ini juga tidak bisa kuat untuk menyelesaikan masalah, karena murid selalu merasa bersalah tanpa ada komitmen dalam penyelesaiannya. Sebagai teman, ini bisa dilakukan untuk kontrol guru. Sebagai teman, kita mengontrol anak-anak dengan bahasa kita sebagai teman, bukan sebagai antara guru dan murid, tapi sebagai teman untuk murid dalam menyelesaikan masalah. Sebagai pemantau, guru hanya memantau anak, tidak ada konsekuensi secara langsung untuk membuat anak selalu merasa untuk memperbaiki dirinya. Ya, kita lanjut. 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Di penghukum, murid tidak akan nyaman untuk melakukan pembenahan diri, untuk melakukan perubahan diri, sikap dari memperbaiki kesalahan, karena penghukum itu sifatnya mendadak. Dan kita lebih ke manajer. Kalau di manajer,
guru bisa mendampingi murid untuk memecahkan masalah dan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan tanpa ada sisi negatif yang ditimbulkan dari guru dan murid. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Dampak meningkatkan motivasi belajar anak. Terciptanya kondisi kelas yang nyaman dan kondusif. Menumbuhkan perilaku tanggung jawab. Menciptakan lingkungan belajar yang positif. Tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Guru mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Keyakinan kelas juga bisa menciptakan kondisi kelas yang nyaman dan kondusif. Keyakinan kelas juga bisa untuk menumbuhkan perilaku tanggung jawab dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Next. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Di sini perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Next. Keyakinan kelas bersifat abstraks. Kalimat positif mudah diingat, berupa pernyataan-pernyataan universal dengan nilai-nilai kebajikan. Peraturan kelas. Peraturan bersifat ajakan untuk hal yang positif, yang mengarah pada hal keselamatan, kesehatan, kebersihan, perlindungan. Kita akan bedah tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kalimat positifnya mudah diingat dan berupa pernyataan-pernyataan universal, diambil dari nilai kebajikan yang sudah diperankan oleh siswa. Keyakinan kelas ini juga dibuat antara guru dan siswa untuk dilakukan kesepakatan bersama, untuk ditaati bersama, dan ada penerapan di dalam pembelajaran sehari-hari.
Sedangkan peraturan itu bersifat ajakan untuk hal yang positif yang mengarah pada hal keselamatan, kesehatan, kebersihan, dan perlindungan. Peraturan itu bersifat sepihak, tidak dibuat dengan anak. Peraturan itu biasanya dibuat antara guru dan kepala sekolah yang dititikkan di visi kita, di program kerja kita. Tidak ada pembuatan atau tidak ada kebijakan untuk membuat antara murid dan siswa. Jadi peraturan itu lebih bersifat sepihak, sedangkan keyakinan itu sebagai global, dibuat bersama antara guru dan siswa untuk disepakati dan ditaati bersama. Biasanya kalau peraturan itu lebih akan dilanggar karena apa? Nilai-nilainya tidak sesuai dengan kodrat anak. Next. Mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen Richard Covey, kesadaran akan paradigma yang ada sangat penting untuk menyadari bahwa pendekatan stimulus respon cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Ini teori dari Stephen Covey, yaitu kesadaran akan paradigma yang ada sangat penting untuk menyadari bahwa pendekatan stimulus respon cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Jadi di dalam pembelajaran ini faktor eksternal juga sangat mendukung untuk paradigma stimulus respon. Ya, next. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara dalam penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan, hukuman. Seorang guru memiliki tujuan untuk menciptakan disiplin diri pada anak-anak dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif. Nah, ini tema kita hari ini yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara dalam penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan, ataupun hukuman. Seorang guru memiliki tujuan untuk menciptakan disiplin diri pada anak-anak dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Next. Miskonsepsi tentang teori kontrol.
1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bawah kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. 3. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 4. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sekarang kita akan belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol, contohnya 1. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, yang poin terakhir ini, orang dewasa berhak memaksa. Sekarang tidak berlaku lagi ya Bu ya. Semua orang itu wajib tidak berhak memaksa untuk kehidupan dan pembelajaran anak-anak. Karena apa? Pembelajaran di lembaga kita itu berdasarkan kebutuhan anak. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang, perbedaan agama, suku, ras, dan bahasa. Beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Gotong royong, mandiri, kreatif. Bernalar kritis, jujur. Disiplin. Kerjasama. Sopan santun, toleransi, kesehatan, menghargai orang lain. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan bahasa. Jadi tidak global, tidak ada perbedaan sama sekali untuk melakukan kebajikan universal. Apa itu? Yaitu seperti tadi, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, jujur, disiplin, kerjasama, sopan santun, toleransi, kesehatan, dan menghargai orang lain. Next. Kebutuhan dasar manusia. Sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bertahan hidup. Kasih sayang. Penguasaan. Kebebasan. Kesenangan. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Apa saja
kebutuhan dasar manusia, tentunya kebutuhan sesuai dengan kodratnya. Untuk bertahan hidup, butuh kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Next. Konsep-konsep inti budaya positif. Perubahan paradigma disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol. Keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Konsep-konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma itu bisa terjadi kapanpun dan di dalam pembelajaran setiap saat. Disiplin positif yaitu kita terapkan pada diri anak-anak kita untuk mencapai kelangsungan pembelajaran yang optimal. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yaitu untuk anak-anak belajar tumbuh kembangnya berdasarkan kodratnya. Motivasi perilaku manusia dari motivasi intrinsik timbul dari anak dan ekstrinsik dari lingkungan. Di dalam posisi kontrol dalam pembelajaran, guru juga punya posisi kontrol untuk mengelola pembelajaran. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan anak, yang dulu itu peraturan sekolah, peraturan kelas. Sekarang bahasanya agak diberi keundangan yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan semua murid yang ada di kelas dan guru dan diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari, dalam aturan sehari-hari. Keyakinan kelas dibuat misalnya tidak membuang sampah sembarangan, ketika menjaga kebersihan, itu keyakinan kelas. Dan nanti itu keyakinan kelas bisa ditempel di tembok atau di mana anak bisa melihat untuk mentaatinya. Jadi keyakinan kelas itu tidak seperti aturan kelas yang menidakbolehkan atau mengajarkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sekarang diganti kebersihan. Berarti kalau kebersihan, anak-anak juga harus mentaati keyakinan kelas dengan menjaga kelasnya supaya tetap bersih, dengan membuang sampah di tempat sampah. Dan untuk segitiga restitusi itu untuk pengontrolan, untuk penilaian anak setelah membuat kesalahan supaya anak bisa memperbaiki kesalahannya dan membuat anak lebih baiknya. Next, ada yang mau raise untuk menjawab pertanyaan saya? Posisi apa yang diterapkan di lembaganya sebagai guru dari kelima posisi kontrol ini? Mungkin saya sebagai teman, mungkin menghadap. Oh iya. Bukan sosok seorang guru, mungkin teman atau menganggap guru di sekolah sebagai ibunya atau orang tuanya sendiri. Iya, iya. Posisi kontrol sebagai teman bisa diterapkan di lembaga dari TK Wana Asri. Selain posisi teman dari lembaga Wana Asri, biasanya apa Bu ya? Sebagai teman, apalagi ada lagi nggak? Apakah cukup itu sebagai teman? Iya. Apalagi dari yang lain? 5 posisi kontrol guru yang diterapkan bisa dari apa ya yang sehari-hari diterapkan untuk membantu anak yang sudah membuat kesalahan? Mungkin, Bu Tuti? Iya. Itu sama dari utuh dari TK Wana Asri tadi nggih. Ya. Di lembaga kami itu kebanyakan memang gurunya itu
posisinya kepada anak-anak itu lebih seperti teman gitu. Iya. Jadi kita posisikan diri kita guru ini sebagai teman terhadap anak-anak yang kita hadapi. Terus selain itu kita juga sebagai pemantau di sini mungkin lebih banyak kita tetap harus mengawasi kegiatan anak-anak ya, meskipun itu mulai dari datang sampai nanti ketika anak-anak pulang meninggalkan kelas. Iya, gitu. Oke, baik itu meskipun dalam kegiatan atau waktu istirahat itu juga kita harus selalu memantau anak-anak itu. Terus sebagai manajer saya kira juga perlu ya Bu Yati, Iya. meskipun bukan kita sebagai pengambil segala keputusan atau pembuat semua rencana kegiatan di situ, tetap melibatkan anak-anak. Meskipun kita sebagai manajer tetap kita melibatkan anak-anak di dalam semua kegiatan seperti itu. Iya, terima kasih, tepuk tangannya untuk teman-teman kita yang sudah ikut terlibat untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi kalau posisi kontrol itu dari teman, dari pemantau itu boleh dilakukan, tapi ayo kita bersama-sama untuk menerapkan yang posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi di sini sebagai manajer, guru itu bisa memfasilitasi murid untuk menemukan solusi bersama-sama dari kesalahan yang dibuat. Jadi kalau sudah menjadi teman itu bagus, pemantau sudah bagus, ayo ditingkatkan lagi untuk menjadi manajer sebagai solusi untuk mencari kesalahan dari titik temu, mencari perbaikan dari kesalahan yang dibuat oleh murid-murid kita. Sebagai manajer, guru bisa menerapkan disiplin yang bagus dan murid bisa merasa mempunyai tempat untuk berkeluh kesah, untuk menemukan solusi permasalahannya dan merasa tidak terganggu untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid bisa merasa nyaman untuk memperbaiki kesalahannya tanpa memikirkan latar belakang dari kesalahan yang sudah dilakukan. Ya, dari posisi kontrol ini kira-kira tadi sudah ada yang mengatakan sebagai teman, sebagai pembawa bersalah, sebagai pemantau. Kira-kira ada nggak ya yang berubah menjadi manajer? Ya, seharusnya untuk tahun-tahun ke depan, ayo kita bersama-sama merubah posisi kontrol kita sebagai manajer untuk anak-anak kita, untuk pembelajaran dari kesalahan anak-anak kita. Ya. Next. Terima kasih. Ya. Dari presentasi yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada tanggapan atau pertanyaan dari ibu-ibu semuanya? Di sini saya persilakan untuk memberikan umpan balik atau pertanyaan untuk presentasi saya pagi ini untuk disiplin positif. Ayo silakan. Iya, dari Ibu Putri. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Suyati yang hari ini memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk menunjang pembelajaran kami di sekolah atau di lembaga masing-masing. Semoga kedepannya diadakan lagi kegiatan seperti ini dengan materi-materi yang sudah didapatkan Bu Yati sehingga menambah atau memberikan wawasan baru juga kepada kami untuk lebih baik. Iya, terima kasih Ibu Putri, tepuk tangan. Iya, ya Bu Putri, terima kasih kembali saya ucapkan atas masukannya sebagai motivasi saya untuk mengadakan berbagai praktek baik dari ilmu yang saya peroleh dari CGB untuk pembelajaran kita yang lebih baik. Ya, terima kasih umpan baliknya dan terima kasih motivasinya. Terima kasih untuk semua kehadirannya. Terima kasih atas partisipasi pada pagi hari ini. Yuk, terakhir kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.